Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Desi Purwaningsi sebagai dosen ilmu biomedik dasar. Sebelumnya, saya izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwit Riwahyuni sebagai moderator pada presentasi kelompok Sindrom Klinefelter pada hari ini. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada para anggota kelompok untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Kalista Nabila Azaria dengan NIM P272200250058. Saya Nurunisa Puspitaning Tias dengan NIM P272200250085. Baik, saya Olivia Retnomentania dengan NIM P272200250086. Saya Widya Nur Aini dengan NIM P272200250095. Dan saya Wiwit Riwahyuni dengan NIM P272200250096. Selanjutnya silakan kepada kelompok untuk mempresentasikan materinya. Baik, jadi di sini ada kasus, yaitu seorang bayi lahir dengan kelainan genetik yang disebut dengan mutasi titik atau point mutation pada kromosom tertentu. Investigasi menunjukkan bahwa mutasi ini terjadi selama proses replika DNA pada tahap awal embrionik. Dan ketika sudah remaja, ternyata didapatkan mengalami pertumbuhan payudara, suara tidak membesar, dan infertil. Pemeriksaan kromosom menunjukkan karyotyp 47XXY. Selain itu, ternyata si pasien terdeteksi gonore. Jadi dari kasus tersebut, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah peran atau fungsi replikasi sel? Yang pertama ada pertumbuhan, yaitu menambah jumlah sel untuk membuat organisme tumbuh dan berkembang dari satu sel menjadi organisme dewasa. Yang kedua ada pewarisan materi genetik, yaitu setiap sel baru menerima salinan materi genetik atau DNA yang lengkap dan identik dengan sel induk. Yang ketiga ada perbaikan atau repair, yaitu mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Misalnya saat terjadi luka, sel-sel dalam tubuh kita terus-menerus rusak atau mati. Misalnya saat sel kulit kita mengelupas. Replikasi sel berfungsi sebagai mekanisme perbaikan atau menggantikan sel-sel lama atau rusak dengan sel-sel baru yang sehat. Yang terakhir, reproduksi sel, yaitu menghasilkan gamet atau sel telur dan sperma untuk reproduksi seksual. Gamet hanya memiliki setengah jumlah kromosom. Ketika sperma dan sel telur bergabung, mereka membentuk zigot yang memulai kehidupan baru dengan jumlah kromosom yang normal. Berikutnya, proses replikasi sel. Proses replikasi sel terbagi menjadi dua fase, yaitu fase interpause atau persiapan dan fase mitosis atau pembelahan. Fase interfase yaitu fase terlama di mana sel tumbuh dan menyalin materi genetiknya. Fase G1 atau GAP1, sel tumbuh dan membuat protein serta organel yang dibutuhkan. Sel memeriksa apakah lingkungannya cocok untuk pembelahan. Fase S atau sintesis ini adalah tahap di mana replikasi DNA terjadi setiap untai DNA disalin sempurna, sehingga setiap kromosom menjadi ganda, terdiri dari dua kromaid, yaitu identik. Fase G2, sel melanjutkan pertumbuhan dan mempersiapkan diri secara final untuk pembelahan, memeriksa apakah replikasi DNA sudah lengkap dan benar. Fase mitosis atau fase pembelahan yaitu fase pembelahan sel di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik. Fase M terdiri dari beberapa tahapan yaitu fase siteknosis atau pembelahan sitoplasma. Proses pembelahan sitoplasma yang terjadi setelah mitosis menghasilkan dua sel anak yang terpisah.
fase GO atau fase istirahat, beberapa sel keluar dari siklus sel dan memasuki fase istirahat, di mana mereka melakukan fungsi khusus tanpa membelah diri. Next. Berikut kesalahan DNA menjadi mutasi genetik. Mutasi genetik terbagi menjadi dua skenario, yaitu skenario 1 dan skenario 2. Skenario 1 yaitu menghasilkan mutasi penambahan. Mutasi penambahan yaitu untai DNA yang baru sedang dibuat, tetapi tiba-tiba untai itu melipat keluar atau tergelincir sedikit. Lipatan ini membuat untai cetakan atau template seolah-olah harus disalin lagi pada bagian yang sama. Akibatnya, mesin ini menyisipkan satu nukleotida ekstra A ke dalam untai baru. Hasilnya yaitu mutasi penambahan atau insersi. Skenario 2 menghasilkan mutasi penghilangan atau lompatan. Untaian cetakan yang asli yang melipat keluar membentuk lingkaran karena ada bagian yang melipat. Mesin penyalin Morse tidak dapat membaca bahasa tersebut dan akan melompatinya untuk melanjutkan proses penyalinan. Akibatnya, DNA yang harus baru kehilangan satu nukleotida, hasilnya yaitu mutasi penghilang delesi. Kedua kesalahan ini menambahan atau penghilangan satu nukleotida akan menggeser seluruh kerangka. Baca ke deformation mutation. Ini mengubah semua kodon yang menyebabkan urutan asam amino pada protein menjadi berubah total, atau bahkan protein tersebut terpotong pendek dan tidak berfungsi. Kerusakan fungsi protein inilah yang disebut mutasi genetik, sering menjadi dasar dari banyak penyakit genetik. Apa peran mekanisme perbaikan DNA dalam mencegah mutasi ini? Mekanisme perbaikan DNA seperti proofreading oleh DNA polimerase, mismatch repair (MMR), dan base excision repair atau BAIR berfungsi mendeteksi serta memperbaiki kesalahan atau setelah replikasi DNA agar mutasi tidak menjadi permanen dan diwariskan ke sel anak. Jika sistem ini gagal, maka mutasi titik bisa menetap dan menyebabkan kelainan genetik seperti sindrom Klinefelter. Untuk soal yang kelima, mengapa mutasi yang terjadi pada tahap awal embrionik bisa berdampak luas pada individu? Mutasi yang terjadi pada tahap awal embrionik dapat berdampak luas pada individu dikarenakan pada fase ini embrio terdiri dari sedikit sel yang akan berkembang menjadi berbagai jaringan tubuh. Akibatnya, mutasi yang terjadi pada tahap awal akan tersebar luas ke banyak organ dan jaringan tubuh, sehingga dapat mempengaruhi sistem tubuh secara meluas. Sehingga semakin dini mutasi terjadi, semakin besar jaringan tubuh yang terpengaruh. Selanjutnya, apa nama kelainan pada kromosom tersebut? Kelainan pada kromosom tersebut namanya adalah sindrom Klinefelter, yaitu terjadi akibat adanya salinan kromosom X tambahan. Laki-laki yang mengalami sindrom Klinefelter memiliki kromosom 47 XXY yang terjadi secara acak pada laki-laki dan tidak diturunkan. Kelainan ini terjadi pada masa perkembangan janin masih dalam kandungan. Kelainan ini bisa dideteksi melalui pemeriksaan genetik atau tes DNA. Namun, ada juga yang baru bisa terdeteksi saat anak-anak atau seorang beranjak dewasa. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa penyebab terjadinya kelainan tersebut? Penyebab kelainan tersebut yaitu karena gagal pisah atau non-disjunction atau kromosom seks. Pada gambar A, yaitu kromosom memisah dengan sempurna pada kedua tahap pembelahan. Untuk yang gambar B dan C, yaitu gagal pisah yang dapat terjadi menyebabkan kelainan jumlah kromosom. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu terjadi karena adanya kesalahan saat tubuh membuat sel kelamin atau sperma atau sel telur pada orang tua.
Saat sel kelamin dibuat, kromosom seks X dan Y harusnya memisah rata. Tetapi pada kasus ini, kromosom tersebut gagal memisah, sehingga sel kelamin yang terbentuk jadi abnormal. Pembawa kromosom seks berlebihan, misalnya sperma membawa XY atau sel telur membawa XX. Ketika sel kelamin yang abnormal ini bergabung dengan sel kelamin normal, hasilnya akan menjadi zigot dengan kromosom tambahan yaitu XXY atau sindrom Klinefelter. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-8. Bagaimana kelainan ini memengaruhi perkembangan fisik dan reproduksi? Jadi, kelainan fisik dan reproduksi yang dipengaruhi yang pertama ada di pubertas terlambat, yaitu perubahan fisik secara menuju dewasa terjadi lebih lambat dari biasanya. Yang kedua, kaki lebih panjang atau individu cenderung memiliki tinggi badan di atas rata-rata dan tungkai atau kaki yang panjang. Yang ketiga, ada pinggang lebih luas, yaitu bentuk tubuh cenderung kurang maskulin dengan pinggang yang lebih lebar. Yang keempat ada suara tidak membesar, yaitu suara tetap bernada tinggi karena kurangnya testosteron untuk mengembangkan pita suara. Yang kelima ada ginekomastia, yaitu terjadi pembesaran jaringan payudara akibat ketidakseimbangan hormon. Nah, untuk dampak reproduksinya sendiri adalah yang pertama ada mandul atau interval, yaitu adalah dampak yang paling sering terjadi. Testis penderita biasanya kecil dan tidak mampu memproduksi sperma yang layak atau fungsional, sehingga mereka tidak bisa memiliki anak secara alami. Selanjutnya, kepada kelompok, terima kasih banyak yang sudah mempresentasikan materinya. Saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Di sini saya izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.